Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sinki wal wafa. Waalaikumsalam. Selamat datang untuk semuanya yang udah hadir di diskusi pada hari ini. Perkenalkan diri, nama saya Revo Baita Hazami. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin diskusi kita pada hari ini. Nah, untuk materinya kita akan menjelaskan yaitu visi, misi, dan falsafah perusahaan, dan terdiri dari kelompok atas nama Muhammad Rijal Aufar, Nurul Fajariyati, Ahmad Aidun Najam, Gulamki Muhammad Ponegoro, dan Syarfani Azatil Isman. Nah, sebelum diskusi dimulai, dimohon untuk tertib untuk semuanya dan didengarkan seksama setiap penjelasan-penjelasan yang akan diterangkan oleh para pemakalah. Dan setelah selesai diterangkan oleh para pemakalah, maka dibuka sesi tanya jawab. Oke, langsung saja kita buka diskusi kita ini dengan pembacaan bismillah. Nah, lanjut, silahkan para pemakalah. Ya, baik. Saya Muhammad Diponegoro akan menjelaskan tentang visi dari perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa visi adalah pandangan jauh ke depan tentang ke arah mana sebuah perusahaan akan dibawa atau gambaran cita-cita apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Nah, visi perusahaan akan menunjukkan suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistis, meyakinkan, serta mengandung daya tarik. Ya. Lanjut, tujuan penetapan visi. Tujuan penetapan visi yang pertama, mencerminkan sesuatu yang akan dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, memiliki orientasi pada masa depan perusahaan. Yang ketiga, menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas. Ya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu hal penting yang perlu diperhatikan tentang pernyataan visi. Yang pertama, visi menunjukkan arah strategis. Kedua, visi lebih menunjukkan apa yang ingin dicapai, bukan bagaimana cara mencapainya. Yang ketiga, visi dan goal berbeda dalam jangka waktu pencapaiannya. Yang keempat, visi merupakan representasi dari keyakinan mengenai bagaimanakah seharusnya bentuk organisasi perusahaan di masa depan.
Di slide selanjutnya yaitu karakteristik visi. Yang pertama yaitu grafik. Yang kedua direksional. Yang ketiga focused. Yang keempat fleksibel. Yang kelima feasible. Yang keenam desirable. Yang ketujuh easy to communicate. Selanjutnya ada empat visi itu ada 4, yaitu menumbuhkan komitmen dan semangat kerja karyawan. Selanjutnya menumbuhkan rasa kebermaknaan. Selanjutnya menumbuhkan standar kerja yang prima. Dan yang terakhir menjembatani keadaan perusahaan masa sekarang dan masa depan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan dari Saudara Gulam. Yang selanjutnya ada misi. Pengertian misi itu sendiri ada dari beberapa para ahli. Yang pertama menurut Peter Drucker, misi merupakan alasan Oke, maaf, saya lanjutkan ya. Misi merupakan alasan mendasari eksistensi atau suatu organisasi. Itu menurut Peter Drucker. Yang kedua ada menurut Wibisono. Menurut Wibisono sendiri, visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Dapat disimpulkan bahwa misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi. Yang berikutnya ada fungsi misi. Ada beberapa fungsi misi. Yang pertama, memberikan arah perusahaan. Yang kedua ada memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil. Yang ketiga objektif, target, dan program perusahaan dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. Yang keempat, membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Yang kelima, membantu mencegah karyawan agar tidak salah melangkah. Yang berikutnya ada manfaat misi. Ada beberapa manfaat dari misi. Yang pertama, memastikan tujuan dasar organisasi tersebut. Yang kedua, memberikan basis atau standar untuk mengalokasikan sumber daya di organisasi. Yang nomor 3 ada menciptakan kondisi atau iklim organisasi yang umum. Yang nomor 4, menjadi titik utama bagi individu dalam mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi. Yang nomor 6, memfasilitasi penerjemahan tujuan menjadi struktur kerja yang melibatkan penugasan hingga elemen tanggung jawab dalam organisasi. Yang terakhir ada memberikan tujuan dasar organisasi dan kemungkinan untuk menerjemahkan tujuan dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aufar. Ya, karakteristik misi. Yang pertama ada customer, pelanggan. Yang kedua ada produk atau jasa. Yang ketiga ada pasar. Yang kelima, perhatian akan keberlangsungan pertumbuhan dan profitabilitas. Yang keenam ada filosofi. Yang ketujuh ada konsep diri. Yang
ke-8 fokus pada citra publik. Yang terakhir ada fokus pada karyawan. Lanjut. Dan ada goals atau tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan pada umumnya ialah untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen. Dengan nilai tertentu, tujuan perusahaan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan pelayanan primer. Yang kedua ada tujuan pelayanan kolateral. Yang ketiga ada tujuan pelayanan sekunder. Lanjut. Dan adapun tujuan perusahaan memiliki beberapa ruang lingkup. Yang pertama ada posisi pasar. Yang kedua ada inovasi. Yang ketiga ada produktivitas. Yang keempat ada tingkat sumber daya. Yang kelima ada laba dan keuntungan. Yang ketujuh ada performa dan kinerja manajer. Yang ke-8 ada performa dan kinerja karyawan. Yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Lanjut. Hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan perusahaan. Yang pertama ada tujuan perusahaan harus spesifik melakukan usaha yang bermanfaat secara ekonomis dan sosial. Yang kedua ada tujuan perusahaan harus realistis atau kemungkinan untuk dicapai. Yang ketiga ada tujuan perusahaan harus fleksibel sehingga mampu membanggakan organisasi untuk terus melanjutkan usahanya dalam mengimplementasikan strategi-strateginya. Yang keempat ada tujuan perusahaan harus dapat diukur dari sisi waktu pencapaian, nilai, uang, dan ukuran-ukuran lainnya. Yang kelima ada tujuan perusahaan harus konsisten dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang terakhir ada tujuan perusahaan penting karena menjadi tunjuk arah bagi pengembangan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya alasan mengapa tujuan perusahaan itu penting. Tujuan ini membantu mendefinisikan organisasi di dalam lingkungan. Kedua, membantu mengkoordinasi keputusan dan pengambilan keputusan. Karena tujuannya itu sehingga tahu mana yang harus diputuskan dalam perusahaan. Selanjutnya, norma untuk menilai pelaksanaan prestasi perusahaan. Lalu yang terakhir, sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi. Dilanjut, falsafah perusahaan. Falsafah perusahaan ini adalah prinsip yang dipegang oleh perusahaan di dalam menjalankan roda bisnis yang kemudian dijadikan acuan untuk membangun perusahaannya. Jadi bisa dikatakan kalau falsafah perusahaan ini adalah gimana awal mulanya perusahaan itu dibuat. Nah, yang dimaksud awal mulanya perusahaan itu dibuat adalah dari falsafah perusahaan itu. Lanjut. Contoh falsafah perusahaan yaitu terlihat dalam sejarah PT HM Sampurna sebagai berikut, yaitu sejarah PT Sanjaya Hanjaya Mandala Sampurna dimulai pada tahun 1913 oleh Lim Sing Ti, seorang imigran asal Cina. Ia mulai membuat dan menjual rokok kretek linting tangan di rumahnya di Surabaya, Indonesia. Nah, perusahaan kecilnya tersebut merupakan salah satu perusahaan pertama yang memproduksi dan memasarkan rokok kretek dan rokok putih secara komersial. Next. Ya, selanjutnya dilanjutkan teman saya.
Ya, Dulu aku suka padamu, dulu aku suka. Ya, ya. Ya, selanjutnya ada beberapa faktor penyusunan visi, misi, goals, dan falsafah perusahaan. Itu ada 5. Yang pertama, sejarah. Yang kedua, preferensi masa kini. Yang ketiga, lingkungan pasar. Yang keempat, sumber daya. Yang kelima, kompetensi yang membedakan. Next. Selanjutnya, kaitan antara visi, misi, goals, dan falsafah perusahaan. Setiap perusahaan pasti mempunyai visi, misi, goals, dan falsafah, karena ini yang menentukan arah yang akan dituju oleh perusahaan. Tanpa visi, misi, dan tujuan, maka kinerja perusahaan akan berjalan acak dan kurang jelas, serta mudah berubah dan diombang-ambingkan oleh situasi eksternal. baik. Terima kasih untuk para pemakala yang sudah mempresentasikan hasil makalahnya. Nah, di sini akan dibuka sesi tanya jawab. Udah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan salin di pesan. Silakan para pemakala untuk menyiapkan jawabannya. Terima kasih. Ya baik, saya Muhammad Rizal Aufar akan menjawab pertanyaan dari saudari Alia yang bertanya bagaimana mempersatukan visi misi perusahaan. Lalu apa hubungannya dengan falsafah perusahaan? Ya, yang kita ketahui visi adalah pandangan jauh ke depan tentang ke arah mana perusahaan akan dibawa atau gambaran cita-cita perusahaan yang ingin dicapai oleh perusahaannya. Dan juga yang kita ketahui misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usaha mewujudkan visi. Untuk cara mempersatukannya, mungkin visi ini adalah salah satu yang berkaitan dengan misi. Misi ini yang salah satu yang pastinya akan selalu berkaitan dengan visi. Karena misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan untuk mewujudkan misinya. Dan juga apa hubungannya dengan falsafah perusahaan. Ya, hubungannya antara visi, misi, dan falsafah perusahaan ialah setiap perusahaan pastinya mempunyai visi dan misi dan falsafah, karena ini yang menentukan arah yang akan dituju oleh perusahaan tersebut. Tanpa visi dan misi, maka kinerja perusahaan akan berjalan acak dan juga kurang jelas, serta mudah berubah dan diombang-ambing oleh situasi eksternal. Mungkin cukup jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana saudari Alia? Cukup jelas, terima kasih Aufar. Sama-sama. Silahkan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya dijawab.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi. Pertanyaannya, bagaimana jika visi dan misi tersebut tidak tercapai atau tidak terlaksana? Kenapa visi dan misi tidak tercapai atau tidak terlaksana? Salah satunya karena tidak dimonitoring dan dievaluasi. Karena dalam menjalankan organisasi, baik bisnis dan maupun organisasi publik, banyak hal-hal yang di luar dugaan tidak diketahui dan mengganggu visi, misi, dan strategi. Maka solusinya adalah selalu menganalisa dan mengevaluasi visi, misi, dan strategi dalam kurun waktu tertentu. Misalnya bulanan, bulan atau semester maupun tahunan. Dengan memiliki visi, misi, dan strategi yang terukur dan jelas, maka akan mudah dievaluasi, dicarikan solusi, dan dikembangkan hingga mencapai tujuan, nilai visi, misi, strategi, dan aksi. Baik, itu saja. Bagaimana Saudara Anggi? Yes, alhamdulillah sudah jelas. Makasih ya Gulam. Iya, sama-sama. Ya, baik. Saya Muhammad Diponegoro akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Asep, yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat misi dan misi di suatu perusahaan. Mungkin maksud dari pertanyaannya itu apa saja faktor yang dapat menghambat suatu perusahaan gitu mungkin ya. Soalnya kalau menghambat visi misi agak aneh pertanyaannya. Karena ya visi misi itu adalah kan apa yang akan dijalankan oleh perusahaan itu. Jadi mungkin yang dimaksud adalah yang menghambat dari suatu perusahaan mungkin gitu. Baik. Suatu perusahaan itu sangat tidak mungkin jika berjalan lancar terus tanpa hambatan gitu kan. Pasti ada aja kendalanya dari suatu perusahaan. Dari beberapa poin ini mungkin adalah penghambat dari berkembangnya suatu perusahaan atau suatu usaha. Jadi yang pertama itu tidak memiliki strategi. Jadi ketika memiliki suatu usaha atau memiliki suatu perusahaan tidak memiliki strategi atau tidak memiliki strategi yang baik. Yang kedua itu tidak melek teknologi. Ya pastinya dalam suatu perusahaan ya harus melek terhadap teknologi karena melek terhadap zaman yang berkembang termasuk teknologinya. Karena ya zaman sekarang ya sosial media, dengan penggunaan sosial media yang benar akan meningkatkan ya semua bisnis dari perusahaan itu. Selanjutnya itu tidak mempunyai sasaran yang jelas, tidak mempunyai tujuan dari perusahaannya itu. Nah, sehingga karena tidak mempunyai sasaran yang jelas sehingga perusahaan itu terhambat dalam visi misinya. Selanjutnya tidak memahami kebutuhan pelanggan. Ya kita ketahui bersama ya, tujuan dari perusahaan itu pastikan untuk memuaskan konsumen, memuaskan pelanggannya. Tapi kalau kita tidak mengetahui kebutuhan dari pelanggannya, tidak mengetahui dari kebutuhan konsumen, kita tidak bisa memenuhi keinginan pelanggan, ya mungkin itu akan menjadi faktor penghambat dari suatu usaha, suatu perusahaan. Selanjutnya tidak memiliki kepedulian terhadap staf. Nah ini staf itu adalah karyawan-karyawan dari perusahaan itu kan. Nah, ketika staf atau karyawan itu tidak dipedulikan, misal tidak dipedulikan sehingga suatu perusahaan itu
jadi jelek karena staff-staffnya atau karyawan-karyawannya. Selanjutnya yang terakhir adalah manajemen bisnis yang buruk. Karena kita ketahui bersama ya, manajemen dalam suatu perusahaan itu kan sangat penting, yaitu adalah suatu otak yang menjalankan suatu perusahaan, ya manajemen bisnis perusahaannya itu. Ketika manajemen perusahaannya itu buruk, tidak efektif dalam suatu perusahaan, maka perusahaan atau usahanya itu akan menjadi faktor penghambat usaha atau perusahaan itu. Nah, insya Allah itu jawaban dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Iya. Bagaimana Saudara Asep? Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Oke, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fahri. Pertanyaannya adalah, apabila grafik dari suatu perusahaan menurun pesat, apa yang harus dilakukan perusahaan tersebut agar grafik bisa berjalan dengan normal atau setidaknya tidak membuat perusahaan itu PHK? Nah, sebelum menjawab tersebut, pasti di dalam suatu perusahaan sudah melakukan sebuah rencana, baik dari rencana jangka panjang atau pendek, untuk mengalami atau menghadapi situasi yang tidak diduga-duga seperti di masa pandemi sekarang. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut? Yaitu melakukan suatu strategi bagaimana perusahaan tersebut berjalan dengan sesuai mestinya walaupun di saat masa pandemi. Bisa melakukan dengan kerjasama dengan perusahaan yang lain, atau melakukan suatu strategi untuk mempromosikan dari segi marketingnya. Siapa lu? Nah, banyak sekali strategi-strategi atau sebuah rencana-rencana yang pastinya sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut jika mengalami kejadian tersebut. Nah, bagaimana Saudara Fahri atau ingin menambahkan? Silakan. Bang,
lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali. Silakan Saudari Syarfani menjawab pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Nurul. Yaitu pertanyaannya, salah satu tujuan yang harus dicapai dalam implementasi strategi adalah memperoleh sinergi di antara berbagai fungsi dan unit bisnis yang ada. Pada kondisi apa divisi bisa dikatakan sinergis, dan apa saja jenis sinergi yang seringkali mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi. Yang pertama, pada kondisi apa divisi bisa dikatakan sinergis. Divisi perusahaan dikatakan memperoleh sinergi apabila ROI dari setiap divisi perusahaan tersebut lebih besar daripada ketika divisi-divisi tersebut terpisah sebagai unit bisnis yang mandiri. Proses akuisisi ataupun proses akuisisi ataupun penambahan lini produk sering dijadikan alasan untuk mendapatkan keunggulan dalam fungsional tertentu dalam suatu perusahaan. Yang berikutnya yaitu ada jenis sinergi yang seringkali mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi. Yang pertama ada sinergi pemasaran, yang berikutnya ada sinergi pemasar. Sinergi ini dapat tercipta melalui kerjasama antara distribusi, wiraniaga, dan atau gudang penyimpanan. Bagaimana Saudara Nurul? Saudara Nurul? Syarvina, tolong jelasin ulang. Ini kurang jelas. Oh, oke. Yang pertama yaitu divisi perusahaan dikatakan memperoleh sinergi apabila ROI dari setiap divisi perusahaan tersebut lebih besar daripada ROI ketika divisi-divisi tersebut terpisah sebagai unit bisnis yang mandiri. Proses akuisisi ataupun penambahan link produk sering dijadikan alasan untuk mendapatkan keunggulan dan fungsional tertentu dalam suatu perusahaan. Yang berikutnya ada jenis sinergi yang seringkali mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi, yaitu ada sinergi pemasaran. Sinergi ini dapat tercipta melalui kerjasama antara distribusi, wiraniaga, dan atau gudang penyimpanan. Bagaimana Nurul? Oke, kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Syarfani. Sebelum diskusi ditutup, nah, sini ingin bertanya nih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ingin yang menambahkan? Ditunggu ya, 1 menit.
Baik, kayaknya sudah tidak ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Langsung saja ya, pokoknya terima kasih untuk semuanya rekan-rekan yang udah berpartisipasi dalam acara diskusi ini. Sebelum diskusi ditutup, saya akan menyimpulkan. Jadi, manajemen strategi merupakan alat untuk mencapai apa yang diinginkan untuk masa depan perusahaan. Usaha mencapai masa depan ini bukanlah sesuatu yang mudah karena diperlukan upaya-upaya tertentu untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah serta tingkat persaingan yang diciptakannya. Pencapaian tujuan ini tentunya dimulai dari memahami lingkungan tersebut, memperkirakan masa depan dan persaingannya, menyusun atau merancang bangunan masa depan dengan perusahaan tersebut dengan menentukan visi dan tujuan perusahaan serta kemudian membentuk aspek emosional yang memberikan kekuatan tambahan dalam pencapaian tujuan tersebut melalui strategi yang diterapkan. Sasaran operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Visi ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis dan seringkali direfleksikan pada perencanaan formal. Baik, cukup sekian dari saya dan kelompok 2. Bila ada kata-kata yang salah, baik dari segi perilaku atau dari ucapan, mohon dibukakan. Minta maaf sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih pemakalah. Terima kasih. Terima kasih banyak pemakalah. Ya, Terima sama-sama. kasih banyak.